Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menciptakan ekuitas dan positioning merek. Dengan anggota kelompok 1 Samrotul Ilmi, 2 Tiara Nurmediana, 3 Navia Rizkia, 4 Suraya Zahira, 5 Miftahul Faiz, dan 6 Muhammad Fahmi. Ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan merek bagi perusahaan. Ekuitas merek mengacu pada emosi dan pengalaman yang muncul dalam pikiran konsumen saat melihat suatu merek. Hubungan antara merek dan konsumen yang kuat akan menciptakan ekuitas brand yang tinggi pula. Dengan ekuitas merek yang kuat, sebuah perusahaan mampu mendapatkan pengakuan secara luas. Mengapa kita harus menciptakan ekuitas merek? Ekuitas merek penting karena bisa memperkuat merek di pasaran dan membuat konsumen selalu mengingat merek tersebut. B. Cara membangun ekuitas merek. Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. 5 dimensi yang membangun ekuitas merek sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran merek. Kesadaran merek adalah tingkat kesadaran seseorang untuk mengenal adanya suatu merek sebagai bagian dari kategori produk tertentu. Dengan kata lain, brand awareness adalah kesadaran atau pengetahuan pembeli akan sebuah nama maupun simbol yang dikaitkan dengan perusahaan serta produk tertentu. Yang kedua, asosiasi merek. Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan merek dalam ingatan atau sekumpulan merek yang berasosiasi atau memiliki hubungan yang dibentuk oleh konsumen atau dibentuk dalam pikiran-pikirannya. Kehebatan asosiasi merek adalah kemampuan untuk membentuk sikap positif dan persepsi yang kuat serta alasan untuk membeli. Yang keempat yaitu ada persepsi kualitas, persepsi quality. Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap mutu kegunaan suatu produk dilihat dari fungsi relatif produk dibandingkan produk lain. Keller 2012 mendefinisikan persepsi kualitas sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas dan keunggulan suatu produk atau jasa relatif terhadap alternatif yang relevan dan berkaitan dengan tujuan yang dimaksud dalam mengukur persepsi kualitas suatu merek. Diperlukan indikator terhadap dimensi kualitas yang terkait dengan karakteristik suatu produk atau jasa. Yang keempat yaitu ada kesetiaan merek atau brand royalty. Royalty merek adalah merupakan ukuran kedekatan pelanggan pada suatu merek dan perasaan positif terhadap suatu merek. Itulah penyebab pelanggan akan cenderung menggunakan produk secara teratur. Pembelian ulang sangat dipengaruhi tingkat royalitas merek yang dimiliki oleh pelanggan. Yang kelima yaitu ada aset merek, simbol logo, lambang berkaitan dengan ekuitas lain yang memiliki sumber merek sebagai suatu bentuk keunggulan lain dan yang tidak dimiliki oleh produk sejenis dengan merek lainnya. C. Cara mengukur ekuitas merek. Yang pertama, 1. Brand awareness atau kesadaran merek menggambarkan sejauh mana sebuah merek dikenal oleh konsumen. Yang kedua, metrik preferensi atau preference matrix. Preferensi konsumen adalah faktor terkuat dalam keputusan pembelian.
Yang ketiga, metrik keuangan atau financial metric. Salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi data keuangan secara keseluruhan seperti laporan arus kas, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Next. Yang keempat, metrik keluaran atau output. Metrik output adalah aktivitas pemasaran yang terukur. Aktivitas lokal berdampak pada ekuitas merek. Yang kelima, metrik kompetitif atau kompetitif metrik. Memperhitungkan bahwa ekuitas merek bersaing terhadap merek. Merek harus memantau tingkat akuisisi pelanggan pangsa pasar, peningkatan penjualan, dan saluran distribusi untuk memahami kinerja mereka dibandingkan dengan pesaing mereka. Yang yaitu selanjutnya yaitu positioning merek, yaitu adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu pemandu strategi pemasaran dengan cara mempelajari esensi merek. Tujuan apa yang dapat diraih pelanggan dengan bantuan merek dan bagaimana merek menjalankan secara unik. Hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi positioning, yaitu merek pada hakikatnya adalah kepanjangan dari strategi merek yang merupakan bagian dari strategi pemasaran. Sehingga pemahaman terdapat pasar dan strategi pasarannya sendiri merupakan panduan utama dalam menentukan merek. Selanjutnya yaitu ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.